Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Hapo sado ibana nama Johamu, sai pasauton nadoi. Allah setia menggenapi janjinya. Duka cita yang dihadapi hanya dengan pikiran dapat menjauhkan seseorang dari yang dipercayainya atau bahkan kecewa dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Pengajaran Paulus kepada jemaat Tesalonika yang masih baru berdiri yaitu tentang kedatangan Kristus kali kedua. Bahwa Yesus akan datang untuk mengakhiri penderitaan dan menghakimi manusia. Namun mereka sedang menghadapi penyiksaan, penderitaan, dan ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia akibat penyiksaan itu. Mereka berharap kedatangan Kristus kali kedua itu hendaknya segera tiba. Bahkan kedatangannya hendaknya sebelum ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia. Beberapa hari mereka menganggap apa yang diajarkan oleh Paulus dan Timotius tidak benar, sebab Kristus tidak kunjung datang. Paulus menasihatkan bagaimana kesetiaan dan sikap kita dalam menanti kedatangan Kristus kali kedua. Mempercayai akan kedatangannya, sebab dialah yang menjanjikan akan kedatangannya kelak. Dia setia akan janjinya, dan dia sendiri yang akan menggenapinya. Gereja Tesalonika yang masih muda dan membutuhkan pertolongan serta dorongan semangat. Penganiayaan yang mereka hadapi dan juga godaan-godaan dari budaya kafir mereka merupakan masalah-masalah potensial bagi orang-orang Kristen baru ini. Paulus menuliskan untuk menguatkan iman mereka dan mendukung daya tahan mereka terhadap penganiayaan dan godaan. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk membantu orang-orang yang baru percaya, untuk memastikan bahwa mereka tetap beriman teguh kepada Yesus Kristus dan tidak menyimpang karena kepercayaan. Kepercayaan lain di sekitar mereka. Saling menopang dan menolong sebagai umat Kristen dalam menanti kedatangan Kristus kali kedua. Dalam masa penantian ini perlu ditekankan iman percaya akan kedatangan Kristus dan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menanti kedatangannya kelak. Apakah kita setia untuk tetap berdoa dalam segala hal, terlebih dalam menghadapi penderitaan, duka cita, sebab dengan doa kita dimampukan menghadapi segala bentuk perjalanan kehidupan ini. Jalani hidup dengan mensyukuri segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan penderitaan dan duka cita yang sedang dihadapi mereka membentuk mereka menjadi pribadi yang percaya dan berpengharapan kepada Kristus, memegang yang baik dan menjauhkan segala yang jahat. Jika kita percaya kepada Kristus, kita akan hidup dengan Dia selamanya. Semua orang yang menjadi milik Yesus Kristus dari segala zaman akan datang, akan ada bersama Dia saat kedatangannya kali kedua. Kita bisa yakin bahwa kita akan bersama orang yang percaya kepada Kristus. Kelak, semua orang percaya, baik yang hidup maupun yang sudah mati, akan dipersatukan dengan Kristus. Bagi umat Kristen yang mati sebelum Kristus datang, ada pengharapan yakni kebangkitan tubuh. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Kedatangan Kristus kali kedua adalah janjinya dan Dia akan menepatinya. Sahabat yang diberkati Tuhan, kedatangan Kristus kali kedua yang akan menghakimi dunia ini, mengakhiri penderitaan di dunia ini dan menganugerahkan
keselamatan, kehidupan kekal bagi orang yang dengan setia percaya kepada Kristus. Inilah yang kita percayai dan menjadi pengharapan kita. Dia yang menyatakannya, menjanjikannya adalah setia untuk menggenapinya. Jauhkanlah segala keraguan dari kita akan hal tersebut. Sehebat apapun penderitaan dan godaan yang kita hadapi sebagai orang percaya, ingatlah bahwa semua itu akan ada akhirnya. Dan tetaplah mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus kelak dengan percaya kepada Yesus Kristus dan janjinya. Kiranya kasih Kristus melimpah atas kehidupan kita untuk menghadapi segala bentuk pengalaman kehidupan ini. Sukacita, dukacita, kesuksesan, kegagalan, penderitaan, godaan, atau apapun bentuknya. Mari hadapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa beriman, percaya dan berpengharapan kepadamu saja, sebab Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau menggenapi segala yang Engkau janjikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi di dunia ini, itu akan ada akhirnya dan kami akan menerima segala yang baik yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.